Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat SDIT Al Multazam kelas 5 ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melanjutkan pembelajaran TIK meskipun pembelajaran tetap dilaksanakan di rumah masing-masing ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di sekolah di lab komputer ya. Baik, kita awali terlebih dahulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk TIK kelas 5 ya, kita akan menggunakan fungsi aritmatika di Microsoft Excel. Baik, kita buka kembali pembahasan sebelumnya terlebih dahulu. Pada pertemuan lalu kita membahas tentang sortir data dan filter data. Sortir data itu untuk ya mengurutkan data yang berisi nilai-nilai ya, bisa diurutkan dari yang tertinggi ataupun yang terendah. Kemudian untuk abjad bisa dari A sampai Z atau Z ke A. Untuk filter data untuk memilih data berdasarkan kategori yang kita inginkan. Selanjutnya untuk pertemuan sekarang kita menggunakan fungsi aritmatika di Microsoft Excel. Nah, apa itu fungsi aritmatika? Di sini fungsi aritmatika adalah suatu fungsi matematika sederhana yang ada pada Microsoft Excel ya. Terdiri dari apa saja? Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian ya, serta pembagian. Nah, sebelum kita mengenal atau masuk ke perumusan, kita harus mengingat kembali apa itu sel dalam Microsoft Excel ya. Dalam Microsoft Excel kan kotak-kotak kecil seperti ini. Kita harus mengenal nama kotak per kotaknya ya. Di sini contohnya ada sel C6, berarti yang kotak ini itu alamat selnya adalah C6. Untuk aturan penulisan rumus ya. Nah, aturan paling dasar untuk formula rumus di Excel adalah setiap formula atau rumus diawali dengan kata ataupun dengan angka sama dengan ya, seperti ini. Nanti kita bisa tambahkan alamat selnya ditambah alamat sel yang kedua. Kita contohkan nanti di prakteknya. Selanjutnya, inilah tabel operator aritmatika. Ya, kalau misalkan penjumlahan simbolnya sama, tanda plus seperti ini ya untuk penjumlahan, dan ini contohnya. Nama sel itu nanti diganti dengan nama sel yang kita maksudkan di praktek. Kemudian pengurangan simbolnya tetap sama seperti ini. Perkalian juga berbeda ya. Perkalian di Excel dengan perkalian di ketika kita di buku paket atau di buku tulis. Kalau kita tulis perkalian kan biasanya tanda silang. Kalau misalkan di Excel itu menggunakan simbol bintang ya, seperti ini. Kalau pembagian kita gunakan garis miring. Ini contoh penggunaan rumusnya seperti ini ya, nanti bisa kita lihat di contohnya di praktek. Baik, kita langsung masuk ke Microsoft Excel-nya. Di sini sudah ada contoh yang udah terisi nilai ya. Di sini ada nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga. Kita akan mulai memasukkan rumus-rumusnya. Rumus penjumlahan ya. Tadi penulisannya adalah tanda plus. Kita harus hafalkan terlebih dahulu atau kita harus ketahui terlebih dahulu. Di sini alamat selnya ya, yang mengisi nilai 1 ini
ini alamat selnya berapa. Ini kan ada ya, kita klik di sini ada tulisan B5, berarti ini alamatnya B5. Kalau yang 70 ini alamatnya B6 ya, kita lihat ke atas dan ke samping. Yang 70 adalah sel B6, begitupun yang lainnya. Cara penggunaannya, kita akan coba jumlahkan dua nilai dulu ya. Yang warna kuning kita jumlahkan dulu. Ini kan kolom penjumlahan. Cara penggunaannya adalah ketik sama dengan, kemudian kita klik sel angka pertama ya, otomatis muncul B5. Ditambah, kita ketik tambah, ketik angka kedua. Angka kedua itu diklik selnya saja, nanti akan muncul di sini nama selnya. Jadi langsung muncul C5. Kita enter ya. Nah, inilah hasil penjumlahan dari sel B5 ditambah sel C5. Seperti ini. Ini kan dua angka ya. Apabila kita akan menjumlahkan 3 angka di sini, ya ini baru 2 alamat yang dijumlahkan. Kita bisa edit langsung di sini dengan cara double klik ya, atau kita klik pada sel yang akan diedit. Kita lihat di atas ada formula bar, diedit di sini bisa. Ditambahkan lagi sel ketiga, kita klik sel ketiganya. Nah, seperti ini. Kemudian tekan enter di keyboard. Nah, ini sudah menjumlahkan 3 angka ya, B5 ditambah C5 ditambah D5 yang ini. Untuk pengurangan pun sama, kita awali dengan sama dengan, kemudian klik nilai pertamanya, dikurangi nilai kedua, dikurangi nilai ketiga, enter. Nah, seperti itu. Perkalian juga sama, klik sama dengan sel pertama dikali ya, kalinya pakai apa? Pakai bintang, seperti itu, tanda bintang ya. Diklik sel kedua dikali sel ketiga, tekan enter. Nah, ini hasil perkalian dari 3 bilangan ini. Pembagian, kita coba untuk pembagian 2 angka dulu ya, supaya bisa ketahuan. Sama dengan nilai pertama diklik ya, yang ini dibagi pakainya garis miring, nilai kedua. Kita coba enter 2 angka dulu. Nah, itu ya, untuk pembagian hanya 2 angka saja dicontohkan di sini. Oke, selanjutnya yang ke bawah ini tinggal diikuti langkah seperti yang pertama di atas ya. Seperti itu, tinggal sel yang B6 ditambah C6 ditambah D6 ditulis di sini ya. Nah, itu kalau mau mempraktikkan di rumah ada laptop atau komputer, silahkan diikuti. Angka-angkanya boleh sama seperti ini ya. Silahkan dilanjutkan nanti yang ada komputer di sini. Kalau yang belum ada laptop atau komputernya, silahkan langsung absensi dan mengerjakan menjawab soal yang ada di link absensi tersebut. Ya, sekian untuk pembahasan fungsi aritmatika pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, semangat dalam belajar. Mudah-mudahan juga kita bisa berjumpa kembali di lab komputer SDIT Al Multazam. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.